Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khataman nabiyyin Abil Qasim wa Abaz Zahra Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih sehat walafiat. Dan juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai al-uswa al-hasanah di seluruh alam semesta. Ada satu kisah lagi yang ingin Al-Fakir sampaikan. Kisah ini dituturkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kimia Kebahagiaan. Jadi ada seseorang yang seumur hidupnya bekerja sebagai pengais sampah. Di bertahun-tahun kerjaannya hanya mengais sampah, mengumpulkan sampah. Nah, suatu ketika seorang ini berjalan melewati toko penjual wewangian. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ketika orang yang kerjaannya hanya mengais sampah ini lewat pas di depan toko penjual wewangian, dia pingsan. Dia jatuh pingsan. Seakan-akan dan hampir saja mati. Jadi orang-orang melakukan berbagai cara untuk menyadarkan orang yang pingsan ini, dan mengambil wewangian, menaruh atau menyimpan di hidungnya, tetapi tidak berfungsi atau tidak memberi respon sama sekali. Nah, pada saat itu seorang teman yang kerjaannya juga sebagai pengais sampah melihat temannya itu sedang dalam keadaan pingsan. Jadi beliau pun ke situ, jadi si pengais sampah ini pun menghampiri temannya itu dan mengambil sisa-sisa sampah dari tempat sampah yang dia bawa, kemudian ditaruh atau disimpan di hidungnya. Seketika itu orang itu tersadarkan, orang itu sadar, dan apa yang dikatakan, nah inilah wewangian. Jadi melihat kisah ini, tentu teman-teman sudah tahu ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi yang pertama, seseorang yang apabila telah terbiasa kepada suatu perbuatan tertentu, maka dia akan sulit melupakannya, maka dia akan sulit mengubah perbuatan tersebut. Jadi muak dia tahu semata iya naulan do mesa perbuatan dia nduk kedo semata naulan di iya napuo akan menjadi karakter dalam dirinya. Jadi menjadi posipa itu kedo. Makanya dia yang bahasa. Jadi ada bahasa dari orang bijak mengatakan bahwa kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan pada diri orang itu hanya bisa dihadapi dengan latihan atau membiasakan
melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kita sebenarnya ini mau tidak mau akan mengalami yang namanya zaman peralihan. Jadi kalau kita terbiasa dengan kehidupan duniawi, maka kita akan sulit beradaptasi ketika kita melakukan zaman peralihan ke ikhrawi, ke akhirat. Jadi mau terbiasa tahu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dengan kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter hidup yang sifatnya duniawi, maka kita akan susah menghadapi ketika kita masuk pada zaman peralihan, yaitu menuju ukhrawi. Makanya mulai dari sekarang kalau bisa kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi zaman peralihan itu. Karena mau terbiasa tahu semata sifat lino ipokedo, sifat fisik yang kita selalu biasakan dalam karakter atau perilaku kita setiap hari, maka kita akan sulit untuk mengenal sifat ruhani kita. Kalau kita terbiasa dengan sifat-sifat atau karakter nafsu, maka kita akan susah berperilaku karakter hati nurani atau ruh kita, ruhani kita. Jadi seperti halnya tadi si penges sampah ini, karena dia sudah terbiasa hidup dengan sampah-sampah yang ada, maka dia kaget ketika berada di lingkungan wewangian, karena dia terbiasa dengan sesuatu yang busuk. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di kisah ini, berusaha selalu memperbaiki diri, muraqabah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini sebagai persiapan untuk menuju zaman peralihan, yaitu akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat kelak semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pribadi Al-Fakir sendiri. Semoga bermanfaat. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.